Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain sebelum saya ini mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, mari kita berpikir untuk melihat Alkitab kita dari perspektif penelitian, bukan dari surga dan neraka ini. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwa ketika saya dulu ngambil kuliah metodologi research, dosen saya itu bercerita tentang bahwa penelitian cikal bakal dari penelitian itu ada di Babilonia. Ketika ada kaum muda yang menolak makanan raja. Nah, dari situ kemudian muncullah penelitian-penelitian, berkembanglah penelitian. Jadi langsung saya teringat, ini dosen saya yang ngomong adalah dosen yang non-Kristen, tetapi dia bisa mengambil dan menjelaskan bahwa cikal bakal dari penelitian itu adalah Daniel sebenarnya gitu. Yang disebut dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang untuk merenungkan, silahkan dibuka Alkitabnya, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Karena disitulah sebenarnya cikal bakal dari penelitian yang ada. Silahkan kita making deal dulu. Mau berapa menit Bapak Ibu perlu waktu untuk bertapa? Bu Suyati, mari berapa menit Bu Suyati? Masih tidak terbayangkan Pak, butuh berapa lama? Oke, Pak Suhandi, Pak Agus Suhandi, gimana? Kira perlu berapa menit Pak? Saya ngikut Gembala Bogor Pak. Nah, saya ini kan ada 4 pertanyaan nih Pak di layar saya, di layar Bapak Ibu juga. Apa yang menjadi latar belakang penelitiannya, tujuan penelitiannya apa, berapa lama penelitiannya, data apa yang dibutuhkan, kemudian yang kelima yang saya tambahkan adalah judul penelitian yang cocok apa. Sekarang kita sekaligus latihan untuk buat judul penelitian nih. Perlu waktu 15 menit cukup? Cukup Pak. Cukup Pak buat latihan. Oh, buat latihan. Oke, saya nanti kalau seandainya setelah 15 menit, kalau memang masih diperlukan kita extend. Ya, silakan Bapak Ibu baca dulu Alkitabnya, kemudian latar belakangnya, sampai ke tujuannya, sampai ke judul penelitian yang cocok. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau dari Daniel 1 yang saya baca, itu dalam ayat ke-3 dan ke-4 mungkin bisa menjadi latar belakang, yaitu bagaimana raja menyuruh bawahannya untuk mencari orang-orang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan untuk bekerja kepada raja yang cakap, yang berhikmat, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa jadi latar belakang, Pak. Ya, salah satunya. Yang lainnya? Saya, Pak. Kalau menurut saya latar belakang penelitian yaitu adanya penolakan dari 4 orang pemuda Ibrani, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Raja Babilonia untuk memberikan mereka santapan makanan raja. Nah, itu salah duanya. Saya Pak. Silakan. Kalau saya mungkin ini Pak, rekrutmen SDM pada pejabat istana Pak. Saya coba Pak. Silakan Pak. Analisa pengaruh santapan terhadap perawakan dan perawakan fisik dan fungsi otak atau kepandaian. Ini kita masih ini dulu, di latar belakang dulu. Kalau itu sudah masuk ke judul. Oh, siapa? Saya coba ya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, saya coba ya Pak. Latar belakangnya tantangan yang diberikan Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel menanggapi perintah ya, bukan perintah ya yang diberikan gitu, soal dia bilang kan ayat yang 12 tuh, adakanlah percobaan dengan hamba-hamba ini 10 hari gitu. Jadi intinya latar belakangnya itu tantangan yang diberikan Daniel kepada pengawasnya. Oke. Baru 3. Dari saya Pak Edwin, Ya, latar silakan. belakangnya Daniel ini dari keturunan raja atau bangsawan. Lalu
kemungkinan kalau saya lihat referensi di 2 Raja-Raja 20 ayat 18, nubuatnya Yesaya, kemungkinan Daniel dan rekan-rekan ini dikebiri. Jadi mereka betul-betul jadi sida-sida begitu, yang bisa melayani raja-raja di zaman itu, keturunan raja, keturunan bangsawan, dan memang mereka memiliki kecakapan-kecakapan sebagai pangeran atau anak-anak raja. Yang lainnya masih banyak nih latar belakangnya. Daniel, kenapa Daniel tuh bisa lebih 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pintar yang ada di situ? Silakan yang lainnya. Saya coba, Pak. Ya, silakan. Karena Daniel memiliki perbedaan dengan yang lainnya pada saat dia tidak mau menyantap makanan santapan raja. Dan Daniel dikatakan di Alkitab, dia mendapat kasih sayang dari Allah. Artinya ada perbedaan dari diri Daniel dan yang lainnya. Makasih, Pak. Ya, yang lainnya masih banyak nih latar belakangnya. Bu Mirsa, mari Bu Mirsa, kok nggak ada suaranya hari ini nih? Iya, Pak. Mungkin saya tertarik dengan apa yang membuat Daniel bertahan sedemikian lama menjadi penasehat raja-raja di Babel. Bisa nggak, Pak? Nah, sebelumnya saya gini, yang dimaksud dengan latar belakang itu adalah semua peristiwa yang melatar belakangi sehingga penelitian itu harus diadakan. Ulang, Pak, ulang. Yang dimaksud dengan latar belakang itu adalah semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dilakukannya penelitian itu. Peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kenapa penelitian harus dilakukan. Pak Edwin? Ya. Atau mungkin karena itu ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, salah satunya. Pak Edwin. Ya, silakan. Kalau misalnya saya melihat dari Yeremia 25 ayat 11, bisa nggak, Pak? Jadi penelitian ini dibuat ini karena nubuatan dari Nabi Yeremia, Pak. Ya, sebelum nubuatan ada peristiwa apa dulu? Pembuangan di Babel itu, Pak. Nah, maksud saya sebelum itu ada peristiwa apa terlebih dahulu sehingga Yeremia itu menubuatkan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi di latar belakang inilah sebenarnya kita sedang diuji tingkat keluasan kita, pemahaman kita, dan pengetahuan kita terhadap objek yang akan kita teliti. Pak Edwin. Ya. Jadi Pak, latar belakang itu nggak bisa kita ambil secara sempit, tapi justru harus luas ya Pak? Betul, nanti saya jelaskan nanti di belakang. Ini kan baru pemanasan. Pemanasan udah begini Pak. Udah panas Pak saya. Jadi justru jangan sempit gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau menurut Bapak, saya mau tanya, apakah ide saya tadi masuk menjadi latar belakang penelitian? Yeremia tadi? Bukan, itu mah Debbie Pak. Saya tuh yang ini apa yang membuat Daniel sekian lama menjadi penasehat raja-raja di Babel itu, bahkan sampai zaman Raja Persia gitu, Pak. Oh, itu belum, itu setelah ini kan, itu setelah peristiwa itu, setelah peristiwa penelitian itu. Oh, dia latar belakang. Jadi before itu, jadi latar belakangnya itu sebelum segala sesuatu di Daniel 1 itu terjadi. Maksud Bapak ya, terjadi? Diteliti. Bisa ada di dalam Daniel pasal 1, bisa juga sebelum itu ada peristiwa-peristiwa lain yang melatar belakangi. Kenapa dia harus menjadi sida-sida di Babilonia gitu. Itu kan latar belakang. Let's say karena mereka dibuang dan katakan lagi nih, di Babel itu rajanya merasa adanya kekurangan penasehat atau orang-orang pintar di situ. Itu bisa nggak Pak jadi latar belakang? Sepanjang didukung oleh kebenaran firman Tuhan, ada ayat Alkitabnya. Yang kata tadi Pak Agus bilang tuh, ayat 3, ayat 4.
raja kan raja bertitah kepada kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel dan seterusnya dicari dengan spesifikasi kategori orang-orang yang dia butuhkan, itu menyiratkan bahwa dia butuh orang-orang itu gitu Pak. Ya, salah satunya. Tetapi sebenarnya ada peristiwa lain yang melatar belakangi Bu, yang jauh sebelum itu. Ya, begini kisahnya adalah ketika Raja Hizkia ya kalau tidak salah itu dia sembuh dari sakitnya ketika dia sudah divonis mati, lalu usianya diperpanjang 15 tahun gitu, 15 tahun, dan saking senangnya reaksi dia adalah dia mengundang banyak orang datang ke kerajaannya. Salah satu yang diundang adalah Babel. Nah, di situ saking bahagianya dia menunjukkan seluruh perkakas rumah Tuhan, termasuk peralatan perangnya Israel dan segala macam yang ada kepada tamu-tamunya. Kalau tidak salah itu di Yesaya ya, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian Yesaya itu menegur dia dengan berkata bahwa suatu saat nanti teruna-terunamu yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, parasnya bagus, akan ditawan kepada mereka. Dan itu digenapi di dalam diri Daniel. Itu latar belakang dulu. Jadi kita bisa menarik dari situ. Kemudian sampai pada akhirnya dia ke pembuangan. Pembuangan terjadi. Ketika pembuangan itu terjadi, Daniel itu dan rekan-rekannya adalah kemungkinan secara garis besarnya, secara garis keturunan dia adalah keturunan bangsawan di Israel. Ketika dia diajarkan bahasa Kasdim selama 3 tahun, dia tidak menolak. Tetapi apa persoalannya sehingga kemudian dia menolak makanan raja? Ternyata dari sebuah buku yang saya baca judulnya The Ancient Mesopotamia, The Lost Civilization. Itu adalah Ancient Mesopotamia itu adalah leluhur dari Mesopotamia, peradaban yang terhilang. Di situ saya mendapati bahwa setiap makanan yang dihidangkan kepada raja maupun yang dinikmati oleh para pegawai raja terlebih dahulu harus dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala Nebukadnezar. Lalu apa persoalannya lagi? Kenapa Daniel menolak makanan raja tersebut yang sudah dipersembahkan? Sementara di sisi lain, Paulus berkata bahwa bukan yang masuk menajiskan, tetapi yang keluar yang menajiskan. Apakah konteks Alkitab ini bertentangan? Tidak jawabannya. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, bukan yang kita makan. Tetapi Daniel sendiri sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya sudah menetapkan diri tidak mau menajiskan diri dengan cara memakan makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa Bel, dewa Nebo, dan dewa-dewa lainnya.